Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Darmasya Putra dari kelas 11 animasi, ingin mempresentasikan jawaban saya dari pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada kompetensi dasar yang paling pertama. Nomor 1 adalah hafalan dari Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang terjemahannya adalah, wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di sekitar kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat terhadap sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka akan lebih penting bagimu dan akan lebih baik akibatnya. Nomor 2 adalah hukum tajwid yang terdapat pada ayat tersebut. Yang pertama adalah ikhfa. Ikhfa karena ada nun sukun yang bertemu pada in yang bertemu dengan huruf ta. Yang kedua adalah mat jaiz munfasil, karena pada awal ayat tersebut terdapat mat asli atau mat tabi'i yang berbunyi ya yang bertemu dengan huruf alif di luar kata tersebut. Yang ketiga adalah kesimpulan dari kompetensi dasar ini yang terdapat dari 3 bab. Bab yang pertama adalah membangun perilaku taat pada peraturan. Sebagai orang muslim, kita harus taat pada peraturan yang ada di sekitar kita. Taat berarti tunduk kepada perbuatan yang telah dibuat, baik itu oleh Allah, Nabi, pemimpin sekitar kita, dan lain-lain. Kita juga harus menaati peraturan di semua tempat. Dan pada bab ini kita dibantu oleh Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang telah saya bacakan tadi. Bab kedua itu bernama membangun kompetisi dalam kebaikan. Pada bab ini dititik beratkan kepada kita, manusia, orang muslim, bahwa dalam hidup kita harus berkompetisi bukan hanya dalam hal yang bersifat duniawi seperti kesuksesan, harta, jabatan, dan lain-lain. Karena hal-hal tersebut juga bisa dibilang sebagai kompetisi yang menipu. Sebagai orang muslim kita juga harus berkompetisi dalam hal-hal kebajikan atau kebaikan. Seperti saling tolong-menolong kepada orang yang membutuhkan, beramal, bersedekah, dan lain-lain. Yang terakhir adalah etos kerja. Etos kerja ini berdefinisi sebagai sikap kepribadian yang sangat mendalam, sehingga kita mengetahui bahwa kita kerja bukan untuk memuliakan diri kita, tetapi untuk beribadah, mendapatkan skill, dan mendapatkan ilmu. Dan di sini kita juga diajarkan untuk berkomitmen dan juga mengetahui hal yang penting atau yang kurang penting untuk kita. Jika kita mengetahui 2 hal tersebut, kita tidak akan menyia-nyiakan waktu kita dengan hal yang kurang penting untuk kita. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.